Teman Pro 2, akhir-akhir ini hangout nggak cuma soal nongkrong di kafe atau scrolling lama-lama. Yang mana anak muda mulai cari tempat yang bisa bikin badan gerak, pikiran fresh, tapi tetap seru. Dan disinilah padel jadi pilihan baru teman Pro 2. Olahraga raket yang lagi naik daun ini itu bukan cuma bikin keringatan aja teman-teman, tapi juga bikin suasana nongkrong makin hidup. Bareng aku Habul, beberapa waktu ke depan kita bakal ngobrol bersama duo padel entusias langsung dari Brick House Arena Kotonan Ampe, Payakumbuh. Yang mana sudah hadir dua narasumber luar biasa. Di tengah kita bersama ada Kak Novria dan juga Kak Siti Sarah. Kita sapa bersama, halo. Halo, Aida. halo Kak. Gimana nih Kak, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kalau udah rutin olahraga plus juga menyibukkan diri di dunia olahraga, ini bawaannya sehat terus ya Kak ya? Iya betul Bang. Oke siap teman Pro 2, beberapa waktu ke depan kita akan ngobrol seru bersama dua narasumber yang luar biasa. Kita bakal bahas mengenai dunia olahraga padel dan tentu ini adalah hal baru bagi kita ya. Karena biasanya kita ngelihat olahraga yang biasa kayak olahraga futsal, terus olahraga raket, dan olahraga-olahraga yang mungkin udah familiar kita lihat di Sumatera Barat terkhusus. Dan sekarang kita akan ngobrol seru dengan dunia olahraga yang ini masih baru ya Kak? Iya betul Bang. Masih baru di Sumatera Barat. Dan teman Pro 2, sebelum itu kita kenalan dulu nih bersama dua narasumber kita. Boleh banget ayunda-ayunda kita, kakak-kakak, perkenalkan diri, apakah kesibukannya memang pure di dunia padel aja atau ada kesibukan lain nih di luar? Halo, perkenalkan saya Siti Sarah. Kesibukan sehari-hari saya selain pedal, kebetulan saya main tenis juga. Tenis. Kalau kakak? Halo, nama aku Ria. Aku karyawan swasta. Kesibukannya ya kerja sehari-hari dan olahraga itu jadi sebuah hobi dan kesenangan aja. Wah, Masya Allah luar biasa sekali. Kalau prestasi di bidang pedal Kak? Untuk prestasi terakhir saya juara 1 Pure Women National 2025. Wah luar biasa, acaranya di mana kalau boleh tahu nih Kak? Kebetulan ada di 20 kota, saya yang ikut di Pekanbaru Bang. Di Pekanbaru. Kak Sarah ini utusan dari Payakumbuh kah atau bagaimana nih Kak? Pribadi Bang. Pribadi ya Iya. Kak? Secara pribadi kakak ikut ke Pekanbaru untuk mengikuti kegiatan kejuaraan padel? Iya, Pure National Women 2025. Wah luar biasa sekali ya teman Pro 2. Kalau boleh tahu nih Kak, apa sih yang membuat kakak-kakak ini tertarik mencoba padel? Karena kan banyak olahraga lain nih, dan kenapa kakak tertarik untuk menyibukkan diri di padel? Kalau saya basicnya kebetulan tenis kan, jadi ada beberapa teknik pedal itu hampir sama kayak tenis. Jadi aku penasaran pengen nyoba pedal dan ternyata seru banget pedal itu. Oke siap, betul ya teman Pro 2 bahwa kadang kita sulit membedakan antara pedal dengan tenis. Kalau boleh tahu apa sih Kak beda antara pedal sama tenis? Yang pertama kalau dari lapangan itu ukuran lapangan tenis itu lebih besar kan. Kalau pedal itu lebih kecil. Iya. Kemudian lantunan bolanya itu tenis lebih cepat, untuk padel itu lantunannya lebih lambat dan ada wallnya juga dia. Oke siap, jadi udah jelas ya teman Pro 2 perbedaan antara pedal dengan tenis. Selanjutnya kita mau ke Kak Ria. Kak Ria, apa yang membuat kakak tertarik untuk menyibukkan diri di pedal? Aku itu sebagai sport lover ya, jadi aku udah nyoba banyak berbagai macam olahraga juga sebelumnya kayak badminton, ada tenis juga, renang dan lain-lainnya. Dan sekarang karena ini pedal lagi hits juga kan, lagi booming-boomingnya. Dan penasaran nyoba, dan di Payakumbuh juga baru ada. Betul. Payakumbuh Bukit Tinggi kan ini yang pertama ya. Terus penasaran nyoba, awalnya coba-coba dan ternyata seru. Ini tuh termasuk olahraga easy and fun sih menurut aku. Gampang dipelajari dan seru untuk dimainkan. Wah luar biasa. Emang apa sih Kak yang bikin seru dan juga bikin menarik dari olahraga ini Kak? Pedal itu kan dimaininnya sama ganda ya, 4 orang.
Jadi seru aja gitu mainnya karena kayak lebih asik, banyak ketawanya jadinya. Siap. Dan mungkin kayak lebih bebas gitu nggak sih Kak di Iya. lapangan ini? Iya. Apalagi ketemu sama teman-teman yang satu circle. Iya betul. Siap, boleh. Dan gimana pandangan Kakak nih tentang pedal yang sekarang udah jadi lifestyle bagi anak muda? Siapa nih yang mau jawab? Kayaknya udah ada peralihan tongkrongan dari kedai kopi ke lapangan pedal ya sekarang. Karena olahraga pedal itu bukan cuma sekedar olahraga tapi udah kayak fun society club. Jadi Iya. kayak kamu mau nyari circle misalnya kamu gabut udah nggak nongkrong ke kedai kopi lagi, udah olahraga, gerak, udah mengeluarkan keringat sekarang nongkrongnya. Iya, produktif ya Kak ya. Menyibukkan diri tapi memiliki manfaat yang luar biasa baik itu untuk kesehatan, bahkan psikologi juga kita sehat ya Kak kalau di sini. Oke, siap, boleh banget. Dan yang membuat suasana lapangan pedal ini terasa lebih dari sekedar olahraga itu apa sih Kak? Kebetulan pedal ini banyak komunitasnya ya. Khususnya di Payakumbuh ini udah ada beberapa komunitas. Oke. Jadi yang bikin seru itu jadi banyak kenal teman baru gitu. Berarti memang ada komunitas. Kalau di Bukit Tinggi sendiri ini berdirinya kapan Kak komunitas padel? Komunitasnya ya. Iya, komunitasnya, Kak. Mulai bulan Oktober lah, udah mulai banyak komunitas-komunitas yang berkembang di Payakumbuh Bukit Tinggi ini. Oke, berarti Iya. bukan satu komunitas saja ya Kak yang Sudah banyak, udah Sudah lebih banyak. dari 10 komunitas lah. wah luar biasa. Kalau lapangan pedal sendiri Kak udah berapa di Payakumbuh? Di Payakumbuh baru ada Brick House Arena ini kebetulan. Wah luar Iya. biasa sekali. Dan berarti ini adalah lapangan untuk teman-teman yang tergabung ke komunitas-komunitas yang lainnya gitu ya Iya Kak? betul Bang. Disatukan di satu lapangan yang luar biasa ini. Brick House Arena Kota Payakumbuh. Dan selanjutnya Habu juga mau nanya nih Kak, kenapa sih pedal itu jadi olahraga sosial yang cepat populer? Tadi kayak yang aku bilang dia itu easy and fun, nggak kayak tenis ya. Kalau tenis itu teknisnya lebih sulit dan lebih berat lah untuk pemula. Dan kalau pedal itu menurut aku pribadi untuk orang-orang yang pertama nyoba itu kayak nggak terlalu sulit, nggak sesulit tenis itu tadi. Jadi kamu datang ke lapangan pertama kali, kamu di coaching sekali aja, kamu udah bisa main dan permainannya seru. Siap, berarti habis ini Habul kalau misalkan satu kali percobaan ini langsung bisa gitu ya Kak? Iya, tapi nggak ada jaminan ya. Gak ada jaminan, siap. Asalkan tekun aja belajar Ya, gitu ya tekun Kak aja. ya. Oke siap Kak. Apa sih perubahan yang paling terasa bagi Kakak setelah mengikuti olahraga ini dan rutin olahraga pedal? Perubahan apa yang paling terasa Kak? Selain sering telat pulang ya, aku siap. jadi lebih fresh. Karena dosisnya tuh lebih, aku butuh dosis pedal lebih banyak daripada olahraga yang sebelumnya. Karena seru kan. Kalau Oke. seru itu pasti pengen lagi, ada addicted. Boleh, siap. Emang boleh secandu itu Kak? Kayaknya Abang harus nyobain sih. Iya, boleh. Habis ini langsung nyobain Kak. Kalau dari Kakak sendiri gimana Kak? Apa ya? Kenapa pedal ini? Apa hal yang paling besar yang Kakak rasain ketika Kakak rutin berolahraga pedal? Moodnya jadi lebih happy gitu. Siap. Berarti yang sering-sering bad mood di luar sana, mending cobain pedal gitu. Iya harus cobain pedal. Harus siap. Dan seberapa besar sih Kak media sosial ini dalam mendorong tren pedal sebagai bagian dari gaya hidup? Pertama orang-orang tahu pedal itu pasti dari media sosial. Betul, iya. 100%. Jadi kalau misalnya orang-orang yang baru datang itu kalau ditanya itu rata-rata taunya dari media sosial. Iya. Jadi kita wajib banget sih kalau main tuh selain kalori-kalori Instastory. Boleh. Emang rame gak sih Kak yang pantengin media sosial dari komunitas ini atau komunitas lainnya? Kalau ini kita itu akunnya baru ya karena ini lapangannya baru dan kita komunitas baru itu kan baru banyak bermunculan dan aku ngelihat antusiasme masyarakat itu untuk mengikuti Instagram aja udah bagus gitu loh. Maksudnya dalam seminggu itu udah ada kenaikan followers. Minimal tuh Wow. tanya-tanya dulu deh. Siap. Terus tanya-tanya, terus coba-coba, terus repeat, pedal, repeat, sleep, repeat.
Wah, luar biasa emang ya. Jadi media sosial itu memang seberpengaruh itu terhadap perkembangan tren dari olahraga pedal ya Kak ya. Mm-mm. Dan apa namanya Kak, berarti setiap hari itu memang ada pertambahan dari followers. Mungkin habis ini ada satu lagi nih yang nambah ashabul gitu ya Kak. Oke, Kak, apa sih yang membuat pedal ini cocok untuk mereka yang ingin hidup sehat tanpa kehilangan aspek fun? Karena kan banyak orang nih yang pengen cari olahraga tapi yang membahagiakan gitu Kak. Mm-mm. Eh, pedal itu karena gampang tadi, jadi dia nggak pressure mainnya. Iya. Jadi lebih banyak funnya daripada pressure-nya. Dan mainnya kan sosial ya, kayak perhitungannya pun kayak kita main di aplikasi dengan perhitungan poin yang adil lah. Nggak ada juara 1 dan juara 2, kayak mainnya fun aja. Kita nggak fokus ke poin, kita Oke. fokus ke mainnya. Siap. Kalau dalam pertandingan itu pedal gimana sih Kak penghitungan poinnya? Kalau perhitungan poinnya itu hampir sama kayak badminton. Ada jumlah poin 21, 24, 32. Ada juga gamenya itu sama kayak poin tenis. Game 4 atau game 6. Tapi itu biasanya untuk game 4 dan 6 itu di event-event di babak semifinal atau final gitu. Oke, tapi kalau misalkan di arena ini, di Brick House Arena ini seperti yang Kak Dia sampaikan, itu kita nggak memperhitungkan poin tapi memperhitungkan ya asiknya gitu ya Kak ya, Iya, keseruannya. Kalau Kakak boleh nih deskripsiin keseruan di lapangan ini bersama teman-teman yang lain, yuk Kak. Supaya banyak lagi anak muda yang nggak mageran untuk olahraga, toh ternyata ada olahraga yang seseru ini. Boleh Kak deskripsiin seseru apa sih lapangan ini buat anak muda sekarang? Pertama buat kamu-kamu yang agak introvert ya, dan buat kamu-kamu yang suka circle baru juga, kamu bisa datang ke lapangan pedal, ketemu orang-orang baru. Dan nanti ada event-event seru sih. Kalau misalnya komunitas itu pada aktif ya, kita tuh bisa ngadain event sekali seminggu bisa tuh ya. Dan kayak sekali seminggu atau sekali sebulan kita bisa collab sama produk-produk lainnya, misalnya brand-brand atau brand-brand coffee shop yang nanti bisa nambah circle kamu di situ. Wah, luar biasa. Kapan lagi nih nambah keluarga di kegiatan yang produktif, kegiatan asik, yang bermanfaat untuk kesehatan dan juga psikologi kita gitu ya Kak ya. Teman-teman, nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan? Udah ada nih olahraga pedal yang seseru ini, masa masih rebahan, scrolling, rugi ya Kak ya? Iya, rugi banget. Rugi banget. Kak, menurut Kakak fasilitas pada court itu berpengaruh nggak sih pada kenyamanan dan juga minat pengunjung? Kalau menurut aku sih pengaruh banget ya. Kenapa Kak? Karena main pedal kan biasa komunitas tuh berdelapan, bersepuluh. Nah jadi untuk fasilitas tempat nunggunya itu yang pasti harus nyaman gitu. Oke, siap. Kalau di Brick House Arena nyaman banget sih. Nyaman banget, siap. Dan mungkin ada teman-teman yang mungkin belum tahu Brick House Arena itu senyaman apa dan seluar biasa apa gitu ya Kak. Mungkin bagi Habul yang udah lihat, ini takjub banget ngelihat lapangan ini. Kalau bagi teman-teman yang di luar sana yang belum tahu, kalau Kakak boleh kasih sedikit keterangan terkait Brick House Arena. Ke teman-teman Pro 2 yang sekarang mungkin lagi pengen dapatin emang Brick House Arena itu seperti apa sih? Lapangannya ada berapa? Terus apa aja fasilitas yang mungkin bisa teman-teman rasakan ketika datang ke Brick House Arena? Di Brick House Arena ini untuk lapangan padelnya ada 2. Kemudian fasilitasnya soon akan ada tempat nongki-nongkinya, coffee shopnya juga. Dan banyak fasilitas lainnya yang bisa dicek di Instagram Brick House Arena. Oke, siap. Jadi pantengin terus ya teman Pro 2. Dan nanti kita juga bakal tanya ke kedua narasumber kita mengenai kalau lagi cari tempat untuk bermain, emang faktor apa sih yang paling Kakak perhatikan, apakah itu fasilitas, komunitas, atau vibes tempatnya? Nanti bakal kita dengarkan jawaban dari kedua narasumber. Tetap bersama kami di Brick House Arena Payakumbuh. Kearifan tradisional adalah warisan luhur yang lahir dari pengalaman panjang nenek moyang dalam menjaga harmoni dengan alam, sesama manusia, dan Sang Pencipta. Ia bukan sekedar adat atau kebiasaan, namun
cermin kebijaksanaan hidup yang mengajarkan kita untuk bersyukur, rendah hati, dan bijak dalam melangkah. Dari petuah yang sederhana hingga ritual yang penuh makna, kearifan tradisional selalu menuntun agar manusia tidak pernah serakah, menjaga keseimbangan, serta menghormati keberagaman. Di tengah derasnya arus modernisasi, kearifan tradisional bagaikan cahaya yang mengingatkan kita akan jati diri Indonesia, mengajarkan bahwa kemajuan akan lebih indah bila berakar pada nilai budaya yang syarat dengan kebaikan dan kelestarian. Kok kemana? Kafe yuk. Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan? Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak? Enggak deh. Wih, itu HP baru ya? Iya dong. Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP? Ini seri yang paling baru. Widih. Duit nggak habis-habis ya? Abis kok. Ini juga masih ada cicilan pay later sama pinjol. Wah, hati-hati ah. Ya demi, Cak. Wajib tahu, keren di medsos. Hyperrealis banget sih. Demi keren di medsos, tapi bikin sulit hidup di dunia nyata. Boncos dong. Ogah aku mah. Oke, teman Pro 2 masih bareng aku Asabu di Brick House Arena Payakumbuh dan masih bersama dua narasumber luar biasa, Kak Sarah dan juga Kak Ria. Oke, masih semangat Kak? Masih, semangatnya harus menyala ya Kak. Menyala. Siap, Kak, sebelum kita ke pertanyaan yang tadi sempat kita gantung, Habul mau tanya Kak, ada pengalaman berkesan gak sih Kak selama Kakak menyibukkan diri di cabang olahraga pedal ini dan juga selama Kakak mungkin melakukan aktivitas di Brick House Arena Payakumbuh ini? Pengalaman paling berkesan itu pas pertama kali ada lapangan pedal ini. Oke. Jadi ada komunitas pedal, terus mereka bikin mabar-mabar gitu. Siap. Main bareng namanya, Main mabar. bareng. Berarti pengalaman berkesan Kakak itu ketika lapangan ini pertama dibangun di sini. Iya, itu betul. tahun berapa kalau boleh tahu Kak? Tahun Brick Dibangun? House ini 2025 ini. 2025, masih baru ya Kak? Masih ya? baru banget. Masih Iya. baru, siap. Kalau Kakak ada pengalaman berkesan gak Karya? Iya, jadi pertama kali main paddle itu aku pertamanya main di luar kota. Jadi karena penasaran nyobain paddle itu aku keluar kota nyari circle baru. Terus di sana cerita-cerita dan main juga ternyata seru. Dan lama-lama tuh aku dengar ada pembangunan lapangan paddle di Payakumbuh itu seneng banget sih karena udah dekat kan, Iya. nggak perlu keluar kota lagi. Betul. Dan lapangan itu baru dibangun itu barengan sama munculnya komunitas-komunitas di Payakumbuh, Bukit Tinggi dan juga Padang ya. Dan ternyata di luar kota itu udah kayak di Padang kan udah duluan. Iya. Dan di Payakumbuh itu karena masih baru, aku pikir itu belum ada komunitas, jadi main sendiri-sendiri aja. Dan ternyata rame. Iya. Pas lapangan itu pertama kali buka ternyata rame banget sih. Aku nggak nyangka juga bakal serame itu antusias masyarakat Payakumbuh. Wah. Dan ya kita bergabunglah sama komunitas-komunitas yang ada. Nggak cuman klub yang ada di Payakumbuh, dari Padang juga, Bukit Tinggi juga main ke sini pas ini baru pertamanya. Wow, luar biasa ini. Serasa ada magnet tersendiri, Asabul pengen ikut serta nih habis ini ya. Oke, boleh. Dan berarti memang banyak pengalaman berkesan ya Kak selama arena ini dibangun, terus selama Kakak mengenal olahraga padel. Siap. Jadi bagi kamu nih teman Pro 2 yang mau hidupnya berkesan, mungkin salah satu jalannya adalah ikut olahraga padel. Siap. Kak, seperti yang tadi Habul sempat tanya, tapi belum ada jawaban sampai detik ini. Kalau misalkan Kakak lagi cari tempat untuk bermain, itu faktor apa sih Kak yang Kakak perhatiin? Apakah fasilitasnya, komunitasnya, atau vibes di lapangannya Kak? Pertama fasilitas ya yang pasti.
kayak lapangan yang nyaman, Iya. ada tempat istirahat yang nyaman juga di lapangannya. Yang kedua tentu aja komunitas, karena Iya. kita mau main sama siapa kan, harus seru yang pertama, Betul. dan circle-nya harus positif, Iya, jangan ngikutin circle negatif. betul. Kita setuju harus sekali, sehat Kak. luar dalam sih. Siap, boleh. Terus kalau vibes di lapangan ini berpengaruh juga nggak Kak? Itu tergantung mood pribadi sebenarnya. Kalau kamu lagi moodnya bagus ya nanti mainnya bagus. Kalau Iya. mainnya bagus nanti mood belakangannya juga ikut bagus. Oke. Jadi bagus-bagusin mood. Boleh, nggak boleh bad mood. Siapapun kamu, dimanapun kamu, dan apapun aktivitasnya nggak boleh bad mood gitu ya Kak. Olahraga padel aja ini butuh mood yang luar biasa, moodnya yang positif gitu ya Kak ya. Oke, kita ke Kak Sarah. Kalau Kak Sarah ini kalau nyari tempat bermain kayak lapangan olahraga itu yang Kakak perhatiin apakah fasilitasnya, komunitasnya atau vibes di lapangannya Kak? Fasilitas dan komunitas sih Bang. Siap. Ya. Untungnya komunitas di Pekumbuni udah banyak, jadi aku bisa gabung ke komunitas mana aja dan bisa main di Iya. komunitas mana aja tuh bisa Bang, gabung ke komunitas. Jadi nggak harus terpatok sama satu komunitas. Oke, Ya. boleh. Jadi banyak tempat sebenarnya Iya, gitu ya betul, Kak, yang akan menerima kamu yang ada di luar sana. Oke siap. Salah satunya yang akan menerima Habul gitu ya Kak. Iya betul. Siap, boleh Kak. Ini ngomongin vibes di lapangan seperti yang tadi Kak Ria sampaikan juga bahwasannya vibes di lapangan itu sangat bergantung terhadap mood seseorang. Jadi kalau misalkan moodnya bagus nih semuanya Kak, atau jangan-jangan moodnya nggak bagus semuanya, mungkin apa hal yang jadi suatu hal yang ini jadi not banget buat Kakak dan teman-teman di lapangan? Kalau emang bawaan mood pribadinya nggak bagus, olahraga itu kan bisa naikin hormon endorfin ya. Jadi kamu harus olahraga aja. Kalau badan kamu mager, kamu harus gerakin aja. Biar Oke. moodnya tetap bagus dan hormonnya tetap terjaga. Siap, boleh. Dibawa asik itu juga salah satu kuncinya ya Kak ya. Kalau dari Kak Sarah gimana Kak? Sama sih Bang. Siap. Berarti mood itu memang kunci terhadap banyak hal. Salah satunya adalah dunia olahraga. Mood juga berpengaruh teman-teman ya. Kalau mau olahraganya asik, seru, moodnya diperbaiki dulu gitu. Terus Kak, apa sih peran komunitas padel ini dalam mendorong gaya hidup sehat? Pastinya olahraga itu bikin tubuh bugar dan sehat Iya. ya Bang. Siap. Kalau dari Kakak? Kalau peran komunitas itu sebagai mediator. Misalnya Ambu pengen main, Ambu sendiri dan gak ada temennya. Jadi Iya. komunitas itu jadi mediator yang menghubungkan antara Ambu dan ambu-ambu lainnya untuk bermain. Karena bermain itu Siap. nggak bisa 2 orang, dia harus 4 orang minimal. Oke, berarti secara tidak langsung dengan kita ikut olahraga padel ini, itu kita dapat keluarga baru, saudara baru seperti itu Iya ya Kak betul ya? Bang. Jadi boleh banget nih teman-teman ya, yang kadang mungkin kesepian gak tahu mau ngapain di rumah, mungkin bisa main-main ke Brick House Arena Payakumbuh. Percaya di sini bakal dapat keluarga baru. Seperti itu ya. Dan menurut Kakak nih, apa manfaat kesehatan yang paling terasa dari rutin bermain padel? Yang pertama kalau tubuh itu udah gerak dan hormon endorfin kita terjaga dengan bagus, Iya. mood kita tuh bakal lebih bagus juga. Dan untuk kesehatan secara jasmaninya juga, karena kita kan gerak ya. Jadi nggak ada sendi-sendi yang berkarat lagi, jadi kita Siap. jadi lentur, badannya lentur, moodnya juga bagus. Siap, boleh. Berarti dari segi fisik, terus dari segi moodnya gitu ya Kak, psikologinya ini pasti bakalan terperbaiki secara perlahan seperti itu ya Kak ya. Jadi boleh banget teman-teman ya, action dulu kalau mau nih sehat, kalau mau moodnya selalu bagus, action dulu, ikut olahraga padel salah satunya. Dan apakah padel ini menjadi alternatif bagi orang yang bosan dengan gym Kak, atau olahraga yang konvensional lainnya Kak? Iya betul. Kebetulan teman-teman aku tuh rata-rata sebelumnya nge-gym kan. Terus setelah nyoba pedal tuh, wah seru banget. Jadi kayak ketagihan Iya.
pengen setiap hari nyoba pedal jadinya gitu Bang. Boleh, karena pedal itu adalah kalau Habul rasa ya Kak, dan Habul lihat ini kakak abang yang main di lapangan, kalau Habul lihat pedal ini adalah salah satu olahraga yang memberikan kebebasan berekspresi untuk kita, betul ya Kak? Iya betul banget Bang. Apalagi ada 4 orang dalam satu lapangan. Iya pedal nggak bisa dimainin tunggal, harus ganda, Harus berpasang ganda. pasangan ya Bang. Siap, kalau 2 juga nggak bisa Kak pedal? Nggak bisa, minimal 4 orang. Minimal Iya, Bang. 4, maksimal Kak? Kalau di lapangan 4, 4 dua-dua ya, Kak? ganda. Oh 2-2, Iya. siap. Jangan coba-coba main sendirian, nanti bolanya nggak mantul ke kita. Iya Bang. Oke siap. Dan seberapa efektif Kak pedal ini dalam mengurangi stres setelah aktivitas kerja? Tadi seperti yang Karya sampaikan, Karya juga sibuk bekerja sekarang. Seberapa efektif Kak? Jadi aku kerja dari pagi sampai sore dan malamnya tuh main. Seberapa ngaruhnya itu ngaruh banget sih. Itu aku bisa main 2 sampai 3 jam karena udah lupa waktu karena serunya main dan jadi telat pulang. Oke siap. Kalau boleh tahu sih Kak, olahraga pedal ini biasanya itu dilakukan apakah di pagi, siang, sore atau malam Kak? Biasanya yang mayoritas orang-orang olahraganya itu apakah di pagi, siang, sore atau malam? Biasanya itu sore sih, setelah orang pulang kerja rata-rata tuh jam 4 ke atas rame. Bahkan sampai jam 11 malam orang main pedal sampai lupa waktu sih Bang. Wah oke siap. Yang mau ketemu sama Kak Sarah, Karya, sore datang sini. Tiap hari kita ada di sini Bang. Tiap hari ya Kak? Iya Bang. Emang boleh sesetia itu dengan lapangan ini? Gak apa-apa Kak, kalau misalkan kakak-kakak setia nih sama lapangan, pasti pemerintah pun bakal ngeliat, ini harus diberikan peluang-peluang yang mungkin jauh lebih, kayak sekarang lapangan, besok ada lagi nih yang mungkin pemerintah sediain buat anak muda kayak kita gitu ya Kak. Iya betul Bang. Setia dulu, nanti yang lain ngikut gitu. Mana tahu jodoh juga ngikut gitu ya Kak. Iya bisa ketemu jodoh juga Kita ya. ketemu jodoh, boleh. Dan di sini kita juga bakal nanya ya teman Pro 2 ke 2 narasumber, apakah ada event terdekat yang akan dilaksanakan oleh teman-teman komunitas pedal di Payakumbuh? Tapi jangan dijawab dulu Kak, kita mau break dulu. Jadi pastiin teman-teman Pro 2 kamu jangan kemana-mana, tetap di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Ya, teman Pro 2 masih bareng aku Asabul, masih dalam keadaan semangat nih ya teman Pro 2, karena kita ngobrol seru bersama 2 narasumber luar biasa, Kak Sarah dan juga Karya. Hai. Oke, Kak Sarah, Karya, seperti yang Habul tanyain tadi, apakah ada event terdekat yang mungkin akan dilaksanakan oleh teman-teman komunitas pedal di Payakumbuh? Siapa? Rencana sih next akan ada event, tapi belum tahu pasti tanggalnya tanggal berapa. Oke. Buat yang penasaran nanti pantengin aja Instagramnya Brick House Arena. Boleh. Bakal diinfoin di Instagram nantinya. Oke. Dan perkiraan itu bakal dilaksanakan di tahun ini juga atau di tahun depan nih Kak? Rencana sih di tahun ini Bang. Wah, Iya. excited banget nih nungguin. Mana tahu Asabul jadi salah satu bagian dari event yang nanti bakal dilaksanain. Iya, Boleh bergabung siapa aja kita open join. Oke, boleh. Dan di sini Habul juga mau tanya terkait ritual yang mungkin ini biasa dilaksanakan sebelum dan sesudah olahraga pedal Kak. Ada nggak? Kalau ritual sebelumnya itu kayak olahraga lainnya kita butuh warming up aja biar kamu nggak cedera. Iya. Dan abis itu ya harus ada cooling down dan setelah itu ngopi wajib sih. Oke, siap. Wajib ya Kak? Wajib. Nggak boleh ditinggalin. Kenapa Kak? Kenapa harus wajib yang itu?
Karena setiap abis main itu biasanya kita ngobrol dulu itu sama komunitas dan nggak langsung pulang. Di Iya. situ yang nambah serunya. Kita serunya nggak pas bermain aja, tapi after playing itu kita ngobrol dulu. Kita bikin rencana buat kedepannya. Ya besok ngapain? Besok siapa aja? Besok di mana? Aduh, emang boleh seseru itu? Boleh. Boleh. Jadi teman-teman ya, ini paket komplit ya Kak kalau udah di sini terus udah bergabung sama orang-orang yang ada di sini, ngopinya dapet, ngobrolnya dapet, olahraganya dapet, dan Benar. sehatnya juga dapet. Ya kalau kamu mau nyari circle positif ya di sini. Di lapangan pedal di Break House Arena. Iya, boleh. Tepuk tangan dulu boleh Kak? Siap-siap. Bagian otot apa sih Kak yang paling dilatih ketika kita olahraga pedal? Ke footwork kaki sih Bang. Kaki ya, Footwork Kak? Kaki ya, sama apa koordinasi badan sama kaki itu ngaruh banget sih. Ngaruh banget. Kalau kaki aja yang gerak nggak bisa Kak? Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau tangan aja yang gerak? Nggak bisa juga. Patung. Iya. Siap. Berarti rata-rata alat alat gerak kita ini dilatih ya Kak di olahraga pedal? Iya, kakinya sih lebih ke footwork aja Bang. Siap. Jadi yang mager jalan-jalan, yang mager buat gerakin kaki mungkin ini salah satu cara. Iya betul Bang. Otomatis kan dia harus Iya. ngejar bola kan. Iya. Kalau dia diem aja nggak bisa ngejar bola, nggak bisa menang dong. Iya nggak bisa menang, betul. Nggak seru juga Kak. Iya, nggak seru juga. Siap. Berarti rata-rata orang-orang yang ada di lapangan ini adalah orang-orang yang pure aktif semua gitu ya Kak. Iya betul Bang. Makanya seru teman Pro 2. Next aku juga mau nanya nih Kak, ngaruh nggak sih padel ini ke pola hidup lain, misalkan pola makan ataupun pola tidur? Oh, kalau menurut aku pribadi iya, karena setelah main itu, setelah pergerakan fisik itu kita tuh Iya. jadi butuh istirahat. Yang biasanya cuman main handphone seharian itu bikin capek, tapi bikin susah tidur. Iya. Karena ngaruh radiasi handphone tadi kan. Kalau udah olahraga, badannya capek, jadinya otomatis ngantuknya jadi lebih enak tidurnya. Iya betul, yang susah tidur perbanyak olahraga gitu ya Kak ya. Salah satunya pedal supaya apa namanya kan banyak anak muda sekarang ya Kak ya yang susah tidur. Terus dari segi makannya juga bermasalah, tapi pedal ternyata menjadi salah satu solusi ya Kak. Iya betul. Benar, itu solusi buat anak muda yang susah tidur dan susah bangun. Susah tidur dan susah bangun gitu ya teman-teman. Kenapa bikin cepat bangun Kak? Apakah karena teringat, oh ini harus olahraga lagi? Oke siap. Kak tips untuk pemain pemula Kak? Untuk pemain pemula yang penting yang pertama niat ya. Yang kedua harus rajin dan konsisten latihannya Oke. biar dapat feel-nya. Karena yang pertama itu nyari feel-nya dulu, baru nyari menangnya. Siap, boleh. Nyari feel-nya dulu teman Pro 2 ya, baru nyari menangnya. Dan Habul niat udah ada sih Kak, niat udah ada. Checklist gitu ya Kak ya. Yang belum itu action. Buat yang belum pernah main pedal juga di Brick House Arena ada coachnya juga Bang. Oke, berarti jangan takut kita satu-satunya orang yang nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, Brick House Arena menyediakan coach juga. Jadi yang belum pernah main pedal di sini Brick House ada coachnya juga. Aduh, luar biasa teman Pro 2 ya. Udah ada coachnya, terus lapangannya luar biasa. Orang-orangnya juga seasik ini. Kurang apa lagi. Next aku juga mau tanya nih Kak, kesalahan paling umum yang biasa dilakukan oleh pemain pemula. Buat pemain pemula biasanya itu kan lebih kayak badminton mereka mainnya. Karena badminton kan dari SD mungkin udah dilatih badminton kan. Iya, Jadi betul. mainnya lebih kayak ke badminton gitu jadinya. Emang Kalau- dari segi teknis bedanya apa sih Kak? Pedal itu hampir mirip kayak tenis sih teknik mainnya. Iya, cuman bedanya dia ada pantulan ke dinding aja. Oh, ada Itu dia. pantulan Iya, gitu ya, Kak. jadi dari lapangan ke kaca itu Iya. masih bisa dipukul lagi. Itu dia. Siap. Jangan mukul sekali langsung melayang itu nggak boleh ya Kak? Gak Bolanya? boleh. Biasa main badminton nih Kak, oh ini penonton gitu. Iya. Oke, berarti kesalahan yang paling banyak dilakukan oleh pemain pemula itu adalah menyamakan badminton dengan Pedal. pedal. Jangan disamain teman-teman, nggak bisa disamain gitu.
Sama kayak aku dan kamu, nggak boleh disamain. Oke siap Kak. Terus tantangan kalau main pedal ini apa sih Kak? Ada tantangan nggak Kak yang dirasain? Ada sih, Apa ya tuh, Kak? kayak yang Sarah bilang tadi, ya kayak wall ball itu menurut aku jadi tantangan. Karena kalau di badminton dan tenis itu kan nggak ada. Iya. Jadi yang ngebedain pedal sama yang dua jenis olahraga tadi itu yang wall itu jadi tantangan yang menurut aku agak sulit sih. Oke, bukan berarti olahraga seseru ini nggak ada tantangan gitu ya Kak? Benar. Jadi yang bikin lain dari yang olahraga lain itu ada wallnya itu Bang. Jadi kalau kita bisa balikin bola wall tuh kayaknya puas banget Puas. gitu, seru banget gitu. Oke sip, abis ini apa wajib cobain gak sih Iya Kak? Bang, abis ini kita cobain ya. Siap, supaya kerasa ininya, feel-nya seperti yang Kak Ria sampaikan. Feel-nya dulu teman Pro 2 ya. Kak, apa yang memotivasi untuk tetap konsisten dan juga disiplin main? Karena kakak seperti yang kakak sampaikan bahwasannya setiap hari ada di lapangan ini. Apa sih Kak yang bikin kakak sekonsisten itu dengan olahraga ini? Karena capek seharian di tempat kerja kali juga ya, jadi pengaruh dan faktor pendorongnya. Sebenarnya ada banyak olahraga lain, cuman karena ini menurut aku addicted dan ini lebih memanggil. Panggilannya lebih kuat daripada jenis lainnya. Iya. Oke, siap. Jadi, wah luar biasa memang kayak magnetnya itu kuat ya Kak ya. Positif negatif. Jadi dipertemukan di lapangan ini, lapangan yang seseru ini. Oke siap. Nanti kita juga bakal tanya ke Kak Sarah dan juga Kak Ria terkait harapan ke depannya teman Pro 2 ya. Karena ini pasti bakalan jadi jawaban yang luar biasa dari kedua narasumber kita. Kalau udah ngomongin harapan, ini rada-rada kayak ya rada-rada seperti itu teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Brick House Arena Payakumbuh. Ini baru enak. Bentar Mi. Ngapain sih Pi, gak gua aja. Lepaskan tenang. Masuk gol! Luar biasa selesai dari Witan Sulaiman. Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan Covid udah banyak. Ini baru enak. Aku di Pro 2. Tapi, Devi, Mau baca berita dulu. Aku di Pro 2. Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi-platform, multi-konten. RRI punya kita. Ya teman Pro 2 masih bareng aku Ashabul, Kak Sarah dan juga Kak Ria. Di mana Kak? Hai. Di Brick House Arena Payakumbuh dan kita bakal lanjutin pembahasan tapi ini udah sesi terakhir. Karena kita udah harus mengakhiri tapi tenang teman-teman ya, masih ada beberapa pertanyaan sebelum kita akhiri obrolan seru di hari ini. Kak, apa harapan kakak untuk dunia pedal ke depannya? Kalau dari aku pribadi, aku berharap ya pemerintah daerah itu lebih aware sama olahraga ini dan lebih ngeliat lagi kalau di sini peminatnya banyak dan kalau bisa nanti yang buat junior itu disupport karena kayaknya kalau untuk pribadi dan untuk daerah Payakumbuh itu masih dibilang levelnya masih di atas olahraga yang lain ya secara harganya. Tapi kalau mau dibilang mahal juga enggak, karena banyak juga yang mau dengan harga segitu.
Tapi kalau untuk pembentukan kayak bibit-bibit atlet itu kan harusnya dibentuk dari bawah ya. Iya, Dan Kak. mereka butuh waktu jam tayang, jam latihan yang lebih panjang gitu untuk membiasakan diri. Kayak nyari feel tadi tuh nggak cepet, butuh Iya, waktu juga. Dan dalam latihan itu nggak bisa sekali 2 kali kamu dapat feel-nya juga nggak bisa. Harus rutin, harus konsisten baru kamu dapat feel. Nanti kamu akan berkompetisi di situ. Masya Dan Allah. juga buat teman-teman Payakumbuh sekitarnya supaya lebih lebih melek teknologi, kita mainnya kita aktif di Reclub. Kita klub kita pribadi itu namanya West Warrior. Jadi ada di Instagram, boleh di follow. Di mana kameranya? Oke. Follow West Warrior ya. Nah nanti di Reclub itu kita buka jadwal main 2 kali seminggu. Oke. Itu buat rutin main sambil latihan juga. Dan nanti ada pemantauan dari coach. Ada pengarahan langsung dari coach lagi main. Jadi kalau misalnya kamu belum bisa banget gitu, bisa diarahin sama coach sambil main. Jadi itu bisa nanti jadi kebiasaan dan kita lebih konsisten main. Nah jadi dengan latihan rutin kamu akan terbentuk sih permainannya. Luar biasa sekali ya teman Pro 2, harapan dari Kak Ria. Yang pertama, harapan Kak Ria ini tertuang untuk Bapak Ibu yang ada di pemerintahan dan juga untuk anak muda teman-teman ya. Dan kita mau ke Kak Sarah. Harapan Kak Sarah apa, Kak? Harapannya jangan takut buat kakak-kakak dan abang-abang yang pengen main pedal. Iya. Karena kita Brick House dan klub kita West Warrior itu menerima semua level. Nggak hanya yang jago-jago aja. Buat pemula, yang beginner, Iya. up beginner, intermediate semua kita terima. Wah. Jadi jangan takut untuk gabung main pedal di Brick House. Itu sih Siap. harapannya. Jangan takut teman Pro 2 ya. Ini jangankan untuk olahraga pedal, Kak. Datang ke arena house, datang ke Brick House Arena aja ini ada yang takut mungkin. Siap, boleh ternyata sebaik-baik ini ya kakak-kakak yang ada di sini, coach yang luar biasa juga. Oke, siap. Kak, ini dari harapan Kak Ria dan juga Kak Sarah adalah sebuah harapan yang luar biasa. Kalau Habul boleh tahu nih Kak, apa sih target dari orang-orang luar biasa ini 1 hingga 3 tahun ke depan? Siapa dulu nih, Kak Ria? Aku sebagai orang yang awam sebenarnya aku basicnya bukan dari atlet juga. Dan ini juga sebagai hobi dan kesenangan. Jadi berharap ke depannya itu klub-klub ini masih aktif dan pokoknya tetap aktif dan menghidupkan pedal di Payakumbuh. Jangan ngikutin tren aja, jangan karena FOMO aja, kamu harus olahraga biar tetap sehat. Jangan olahraga untuk instastory aja. Betul teman-teman ya. Jangan untuk instastory ini kadang Kak banyak di antara kita yang ikut lari supaya ada foto lari. Ikut pedal supaya ada. Jangan teman-teman ya, jangan. Jadi jadiin olahraga ini memang momentum buat kita menyehatkan diri, terus mendapatkan lingkungan yang positif dan memiliki aktivitas-aktivitas yang produktif gitu ya Kak. Siap. Dari Kak Sarah boleh Kak? Hampir sama sih sama Kak Maria. Jadi olahraga pedal ini jangan hanya untuk FOMO, tapi untuk olahraga yang aktif juga ke depannya. Jangan sekedar stuck untuk instastory aja. Betul, siap. Jadi untuk olahraga rutin pedal gitu. Oke, itu masih pesan buat kamu ya teman Pro 2, buat kita nih, buat kita bareng-bareng. Dan kalau dari target tadi Kak, target 1 hingga 3 tahun ke depan. Target. Dari Kak Ria? Aku sih nggak ada target, semoga selalu sehat aja biar bisa bermain pedal selama-lamanya ya. Amin ya rabbal alamin. Kalau bisa sampai tua kita masih main ya Kak ya. Benar. Karena banyak ya teman Pro 2 kita ngelihat orang-orang yang masih tua tapi kok masih kuat lari, udah tua tapi kok masih kuat sepedaan, keliling kota dan lain sebagainya. Karena itu tadi berangkat dari hati. Iya, mana tahu besok kita udah tua masih produktif olahraga. Masya Allah luar biasa. Kita doain semoga Kak Ria ini tetap sehat sesuai dengan harapan Kak Ria ya. 1 hingga 3 tahun bahkan selamanya gitu ya Kak Ria. Iya. Ayo kita jadiin olahraga itu sebagai kebutuhan, jangan cuman gaya hidup, jangan cuma gaya-gayaan.
Betul, olahraga itu kebutuhan teman-teman ya, bukan gaya-gayaan. Siap, kita mau ke Kak Sarah. Apa Kak, target Kakak 1 hingga 3 tahun ke depan? Targetnya semoga semakin banyak event-event nasional yang ada di Brick House Arena dan juga Payakumbuh. Betul, baik itu secara nasional maupun secara lokal gitu ya Kak, betul, di Payakumbuh. Dan kita doain semoga ini juga didengarkan sama banyak telinga. Salah satunya mungkin didengarkan sama Bapak Ibu kita yang sekarang lagi bekerja di pemerintahan. Mana tahu mulai dari sekarang ada kefokusan tersendiri nih untuk bisa memperhatikan kakak abang teman-teman yang ada di masing-masing cabang olahraga. Yang tentunya hal itu menjadi gerbang tersendiri ya Kak, untuk melahirkan orang-orang produktif, generasi muda yang luar biasa. Kak, nggak kerasa ya kita udah harus mengakhiri obrolan ini. Tapi sebelum Habul tutup, ada satu kata nggak Kak buat olahraga pedal? Satu kalimat, jangan satu kata, terlalu singkat. Satu kalimat dari Kak Sarah dulu atau Kak Ayu? Atau Sweet nih? Oke, Kak Sarah. Satu kalimat aja. Iya. Sebenarnya panjang, cuman satu kalimat yang mewakili itu sekarang pedal is part of my life. Wah, luar biasa sekali. Semoga next Abul juga ini akan menjadi bagian dari hidup Abul. Amin ya rabbal alamin. Kalau Kak Sarah gimana Kak? Satu kalimat. Pedal luar biasa. Pedal luar biasa. Siap teman Pro 2. Memang seluar biasa itu ya olahraga satu ini. Yang ini adalah termasuk baru di Payakumbuh, bukan termasuk baru, memang baru di Payakumbuh dan juga beberapa kabupaten kota sekitarnya dan juga di Sumatera Barat. Semoga next ke depannya masih banyak lagi generasi muda yang mau ikut serta menjadi bagian dari olahraga yang luar biasa ini, aktivitas yang seproduktif ini. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kak Sarah, Karya, terima kasih sudah mau ngobrol bersama kita. Semoga obrolan kita ini bisa menjadi hal baru buat teman-teman Pro 2 yang sekarang lagi dengerin. Dan teman Pro 2, dari obrolan ini ternyata memang benar ya bahwa pedal itu ngasih ruang buat kita ketawa bareng, keringetan bareng, sekaligus ngebangun vibe sehat yang tetap asik. Di tengah padatnya aktivitas, olahraga ini jadi pengingat bahwa hidup aktif itu gak harus ribet. Asal dimulai dari hal sederhana yang kita nikmati bareng teman. So, kalau kamu teman Pro 2 mau cari cara buat jaga mood, jaga badan, dan jaga circle tetap solid, padel bisa jadi tempat terbaik buat mulai. Let's play, stay active, and keep the energy alive. Bye-bye, sampai ketemu di episode berikutnya.